warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam inovatif. Apa kabar hari ini? Pastinya baik dong ya, amin. Nah, kembali lagi dengan kami yaitu kelompok 5. Saya Ulfatul Maufiroh, Maba PAI 3. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang ideologi Pancasila. Nah, penasaran kan kayak gimana penjelasannya? Yuk simak video kami berikut ini. Nah, untuk pengertian ideologi secara umum bisa diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik secara ide, gagasan, atau kepercayaan yang berguna untuk mengikat dan mengatur kehidupan di bidang tertentu dan sifatnya mengikat. Selanjutnya, Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Apa sih itu ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang berdasar kepada 5 asas Pancasila. Jadi selain bunyi sila Pancasila yang harus kita hafal dan pahami, penting juga untuk mengetahui ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi dengan begitu kita akan semakin menambah kecintaan terhadap negara kita ini, Indonesia. Untuk mengetahui dan mendalami tentang ideologi Pancasila, berikut ini ada kakak-kakak yang akan sedikit menjelaskan tentang fungsi, makna, tujuan, dimensi, dan juga penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nugraha. Saya akan menjelaskan makna dan fungsi ideologi. Baik, saya akan menjelaskan makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila terdiri dari sebagai berikut. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberi motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. 6. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Materi selanjutnya yaitu tujuan ideologi negara. Poin pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Kemudian poin kedua yaitu menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalisme dan menanamkan rasa cinta kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian poin yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama. Kemudian poin yang kelima, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Merupakan sebuah ideologi yang telah menjadi keyakinan dalam kehidupan masyarakat yang dapat luntur seiring perkembangan zaman. Ada 3 dimensi ideologi Pancasila, yaitu 1. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah
suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. 2. Dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. 3. Dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dan perkembangan zaman kehidupan sosial Indonesia. Materi kita selanjutnya yaitu contoh penerapan ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan pada Pancasila yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan kita masing-masing. Saling menghormati agama lain, saling menghargai agama lain, toleransi terhadap agama yang lain. Contoh penerapan pada Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga adab kesopanan, budi pekerti, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, mencintai sesama manusia, menghargai sesama manusia. Contoh penerapan pada Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Kita juga harus lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Terus, contoh penerapan pada Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap keputusan kita harus ambil dengan cara musyawarah, apalagi dalam lingkungan bermasyarakat. Kita tidak boleh egois, jadi kita harus mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Terus, meningkatkan kesadaran atas tanggung jawab kita masing-masing. Terus, contoh penerapan pada Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kepekaan sosial seperti mengadakan kegiatan donor darah, bakti sosial, terus konser amal, dan lain sebagainya. Menghadapi seseorang masyarakat kita harus berlaku adil. Kita tidak boleh sampai melakukan sesuatu hal yang tidak adil dalam masyarakat. Oke, pribadi dari penjelasan kakak-kakak tersebut dapat kita ketahui tentang adanya makna, tujuan, fungsi, dimensi, dan juga penerapan dari ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita sedikit menambah wawasan tentang kewarganegaraan ini, tentang ideologi Pancasila. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang ideologi Pancasila. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.